Selamat pagi, siang nih, siang ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya ada di hasil mana? Baik, jadi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Ika, tadi bahwa saya diminta untuk memberikan sedikit tinjauan ilmiah keamanan pangan berasam rendah yang dikemas hermetis ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih pendek ini tinjauan ilmiah keamanan pangan steril komersial kira-kira seperti itu ya, karena sekarang peraturan Badan POM menyebut sebagai pangan berasam rendah dikemas ya, dikemas secara hermetis. Baik, lanjut Mas. Ada 3 hal yang utama yang ingin saya sampaikan atau saya diskusikan dengan Ibu dan Bapak, yang sebenarnya secara umum hal-hal yang sudah barangkali tadi juga sempat dibahas oleh para narasumber sebelumnya, cuma barangkali kita akan sedikit membahasnya agak lebih dalam kalau perlu begitu ya, menjawab banyak pertanyaan kenapa-kenapanya barangkali. Baik, yang pertama adalah tentang pangan berasam rendah itu sendiri. Seperti apa sih yang dimaksud sebagai pangan berasam rendah? Juga sudah disampaikan ya bahwa sebenarnya pangan berasam rendah ini adalah merupakan pangan yang pH-nya di atas 0,85, pH-nya di atas 4,6 dan AW-nya di atas 0,85. Kira-kira seperti itu yang dimaksud sebagai pangan berasam rendah. Nah, nanti kita juga akan membahas kenapa sih kemudian pangan berasam rendah ini menjadi perlu diperhatikan secara khusus gitu ya, karena resikonya yang tinggi sebenarnya itu. Tapi juga muncul lagi pertanyaan, kenapa resikonya tinggi kan gitu ya. Baik, nah contoh dari pangan berasam rendah ini juga sebenarnya kita akan temukan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Kalau hanya sekedar pangan berasam rendah itu banyak, tetapi nanti sebenarnya kan ini bukan hanya pangan berasam rendah, tapi pangan berasam rendah yang dikemas hermetis disimpan pada suhu ruang itu harus disterilisasi komersial kan gitu. Makanya tadi secara lebih pendek kita sebut sebagai pangan steril komersial ya. Nah, pangan steril komersial ini ya atau pangan sebenarnya di sini saya sebutnya sebagai low acid canned food gitu ya. Itu walaupun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan menjadi kayak makanan kaleng ya. Tapi mohon dipahami bahwa tidak hanya yang ada dalam kaleng, karena tadi definisinya itu kan pangan yang memiliki pH di atas 4,6 dan AW di atas 0,85, dikemas hermetis begitu ya. Dikemas hermetis itu tadi juga sudah dijelaskan apa yang dimaksud sebagai dikemas hermetis, yaitu yang dikemas dalam wadah yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan mikroorganisme. Ya, di sini jelas. Mikroorganisme, kita tidak berbicara tidak bisa dilalui oleh udara. Karena kalau tidak bisa dilalui udara, itu nanti kemasan yang dari plastik itu masih punya O2TR kan, oxygen transmission rate atau laju perpindahan oksigen. Jadi kalau definisinya tidak bisa dilalui udara, maka yang kemasannya plastik akan tidak masuk ke dalam kategori pangan steril komersial atau hermetis gitu ya. Gitu. Jadi mohon dipahami itu bukan hanya untuk produk yang dalam kemasan kaleng gitu ya, tetapi termasuk juga misalnya produk yang dikemas dalam kemasan Tetra Pak, mohon maaf saya sebut merek ya, ataupun jenis yang lain, bisa juga kemasan fleksibel seperti Retorte Pouch, bahkan juga misalnya kemasan semi-fleksibel seperti botol plastik. Ya, tentunya dengan berbagai jenis kemasan yang berbeda itu akan membutuhkan teknologi yang berbeda, tetapi intinya tetap ini adalah produk yang resikonya tinggi sehingga kemudian harus disterilisasi komersial. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, Pak Silman. Nah, sekarang kita lihat, gitu ya. Sebenarnya apa yang kita diskusikan hari ini adalah lebih banyak kepada bagaimana pangan berasam rendah tadi, ya, itu bisa kita kurangi atau bisa kita minimalkan potensi kerusakan mikrobiologis maupun potensi bahaya mikrobiologisnya, begitu ya. Nah, untuk itu penting juga untuk menjadi kita lihat sebenarnya resiko dari pangan berasam rendah itu apa sih, ya kan? Nah, saya katakan ini terutama adalah dari sisi mikrobiologisnya,
Ya, kenapa? Karena proses sterilisasi itu baik dicapai dengan termal maupun non termal ya, itu pada prinsipnya adalah lebih fokus kepada mikrobiologis ya. Kenapa? Karena proses misalnya termal itu tidak akan mampu menghilangkan cemaran-cemaran yang sifatnya non mikrobiologis. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa pangan berasam rendah itu pH-nya harus yang tinggi gitu ya, di atas 0,85, AW-nya juga tinggi. Nah, kenapa kemudian AW ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat ya, itu pada umumnya mikroba itu akan suka tumbuh pada bahan pangan yang AW-nya itu tinggi ya. AW itu apa? AW itu sebenarnya mengindikasikan jumlah air ya yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba, untuk aktivitas mikrobiologis ya. Agak berbeda sebenarnya konsepnya dengan kadar air, tapi mudah kita pahami sebagai ya air yang tersedia untuk aktivitas mikrobiologis. Dan secara umum tadi kalau kita lihat di gambar itu juga terlihat begitu ya, bahwa kalau AW-nya di atas 0,8 gitu ya, itu bisa itu bakteri itu tumbuh kan gitu ya. Tetapi kalau di bawah itu relatif tidak. Nah, kemudian kenapa kok kemudian batasnya 0,85? Karena ya kan? Karena salah satu mikroba yang menjadi target utama proses sterilisasi itu adalah Clostridium botulinum gitu ya. Dan botulinum itu hanya akan tumbuh kalau AW-nya di atas 0,85. Ya, itu bakteri secara umum 0,8 ke atas, tapi khusus untuk Clostridium botulinum itu hanya akan tumbuh kalau AW-nya di atas 0,85. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya pangan yang berasam rendah, ya, berasam rendah itu walaupun judulnya berasam rendah itu syaratnya 2 loh ya, Ibu dan Bapak jangan lupa. Ya, aktivitas air dan pH. Ya. Nah, hal yang mirip juga kita lihat dengan pH. Nah, di sini juga kita lihat ya, untuk produk-produk pangan yang pH-nya rendah, ya, itu jarang sekali yang bisa tumbuh. Jarang sekali mikroba yang bisa tumbuh. Tetapi pada saat kita punya produk yang pH-nya relatif tinggi, walaupun kalau tinggi sekali juga nggak tumbuh, ya. Jadi ada kisaran pH yang memang disukai untuk pertumbuhan mikroba, ya. Jadi secara umum juga tadi saya katakan pH-nya makin tinggi itu makin banyak yang bisa tumbuh, ya. Dan khusus untuk botulinum itu hanya akan tumbuh kalau pH-nya di atas 4,6. Ya. Di bawah itu, maka mikroba Clostridium botulinum itu tidak akan tumbuh. Ya. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa kemudian untuk pangan yang berasam rendah, ya tadi yang punya pH tinggi, AW-nya tinggi, itu Clostridium botulinum bisa tumbuh. Loh kenapa dengan Clostridium botulinum kan gitu? Clostridium botulinum ini patogen. Patogen itu adalah mikroba yang menyebabkan sakit, ya. Dan menyebabkan sakitnya itu bukan karena pertumbuhannya, tetapi lebih karena racun yang dihasilkannya dalam hal ini, ya, khusus untuk botulinum. Ya, oleh karena itu dia harus dieliminasi. Kenapa kok botulinum? Kenapa? Apakah patogen itu hanya botulinum saja? Sebenarnya juga tidak. Ya, patogen mikroba yang menyebabkan sakit itu banyak. Hanya yang paling tahan panas, ya, itu adalah botulinum, sehingga targetnya menjadi Clostridium botulinum. Dengan pemikiran sederhana bahwa kalau Clostridium botulinum yang paling tahan panas saja bisa kita eliminasi, maka otomatis patogen lain yang lebih tidak tahan panas dibandingkan botulinum pasti juga sudah akan tereliminasi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lanjut. Nah, tadi kita katakan ya, jadi kalau kita punya pangan berasam rendah yang dikemas hermetis dan disimpan pada suhu ruang, itu adalah kondisi yang memungkinkan ya spora dari Clostridium botulinum itu bisa kemudian tumbuh, ya, berubah menjadi sel vegetatif dan kemudian berkembang biak. Nah, kalau kemudian dia menjadi sel vegetatif dan berkembang biak, dia akan menghasilkan racun botulin. Nah, sebenarnya yang menimbulkan resiko bahaya itu adalah terutama di racun botulinnya, ya, untuk konsumen secara umum gitu ya. Yang berbahaya adalah di racun botulinnya, ya. Oleh karena itu, nanti kalau Bapak Ibu amati itu, di dalam peraturan Badan POM yang baru yang nomor 27 tahun 2021, itu dibuka peluang untuk
teknologi halang rintang. Karena sebenarnya teknologi halang rintang itu tidak membunuh dia. Lebih banyak kepada membuatnya tidak bisa tumbuh. Ya, jadi makanya tadi sempat di dalam diskusi sebenarnya uji tantangan itu ada dua. Ada uji penghambatan, ada uji inaktivasi. Ya, jadi kalau halang rintang itu lebih kepada uji penghambatan. Jadi dengan penghambatan itu sebenarnya idenya adalah supaya mikroba itu, kalau dia ada dalam bentuk spora ya silahkan tetap berada dalam bentuk spora, tidak bertambah dan tidak menghasilkan racun. Ya, itu. Baik, jadi bisa kita pahami bersama ya Ibu dan Bapak bahwa kalau kita punya makanan yang tadi pH-nya tinggi, AW-nya tinggi, kemudian dikemas rapat, disimpan pada suhu ruang, itu berpotensi mengandung mikroba patogen yang sangat berbahaya, yaitu Clostridium botulinum, yang botulinum ini menghasilkan racun botulin yang sifatnya sangat toksik, bisa mematikan. Ya, poinnya di sana. Mudah-mudahan ini kita bisa sepakati bersama. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita menjamin keamanan dari produk steril komersial ini. Ya, oke. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, itu ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan proses panas. Ya, itu yang dijamin dengan kecukupan nilai F0. Ya, apa itu nilai F0? Sederhananya saya bisa katakan sebagai dosis panas yang diterima oleh produk. Ya, walaupun kalau Ibu Bapak amati itu di situ tertulis misalnya 3,0 menit gitu ya. Nah, itu maknanya sebenarnya F0 itu adalah F, ya kan? Pada angka 0 di situ itu menunjukkan atau merujuk kepada suhu 121,1 ya. 3 menit itu adalah waktunya. Loh Pak, kalau begitu berarti nanti prosesnya bisa disterilisasi pakai ritot 3 menit Pak, suhunya 121. Bukan. Ya, mohon dipahami, ini bukan suhu ritotnya, tetapi suhu produknya. Jadi kalau Ibu dan Bapak memang bisa membuat suhu produknya loh ya, bukan suhu alatnya. Ya. Suhu produknya adalah 121 dan kemudian dipertahankan selama 3 menit, itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi faktanya kalau kita melakukan proses sterilisasi menggunakan ritot, ya, itu kan suhunya pasti suhu produknya nih kalau kita berbicara suhu produk itu naik pelan-pelan kan, berubah dari misalnya sekitar suhu 40 naik ke 50, 60, 70 gitu kan, sampai kemudian mungkin mendekati 120 ya atau 120. Setelah itu dilakukan proses pendinginan. Nah, semua suhu yang dialami oleh produk selama proses pemanasan tadi itu bisa dihitung kontribusinya terhadap F0. Jadi nanti setara dengan kalau kita panaskan 121 itu berapa menit sih? Itu sebenarnya nilai F0 ya. Jadi bagi Bapak Ibu terutama yang UMK pangan nih, UMKM, PSK, mohon hati-hati, jangan diterjemahkan sebagai 3 menit adalah waktu masaknya 3 menit, suhunya 121. Bukan itu, tidak sesederhana itu. Ya, oleh karena itu kan menjadi perlu dilakukan pengujian ataupun validasi. Itu yang pertama. Jadi, belum ke sini masih yang tadi. Ya, jadi bisa dengan proses panas. Ya. Yang kedua itu bisa juga dengan non panas. Ya, ini tentunya untuk mengakomodir berbagai teknologi lain yang mungkin digunakan. Ya. Selain panas, misalnya tadi sempat disinggung tentang teknologi iradiasi. Nanti ada juga yang menggunakan teknik kejut listrik atau juga menggunakan high pressure processing atau memberikan mengaplikasikan tekanan yang sangat tinggi, bisa sampai 1000 megapascal. Ya. Seberapa besar 1000 megapascal? Bayangkan itu ada sekian gajah ditaruh pada satu koin lah, kira-kira gitu. Jadi pokoknya tekanannya sangat besar. Ya, ini bukan tekanan yang cuma sekian bar. Ya, itu. Jadi seperti itu, Ibu dan Bapak. Jadi bisa dengan panas, bisa juga dengan non panas. Nah, sekarang pertanyaannya kalau yang non panas ini bagaimana? Ya, nah ini tentunya kita setarakan dengan yang panas, tapi syaratnya bukan dengan F0, tetapi kita pahami di dalam proses panas, ya, sterilisasi dengan menggunakan panas, itu kan sebenarnya targetnya adalah mengurangi
spora Clostridium botulinum sampai 12 siklus log. Ini juga saya bayangkan UMK sulit memahami. Sebenarnya yang dimaksud 12 siklus log itu apa sih? Ya kan? Jadi gini Ibu dan Bapak, satu siklus log itu Ibu Bapak bayangkan dari 1000 ke 100. Itu satu siklus log. Ya. Kalau 2 siklus log itu berarti dari 1000 ke 10. Ya. Kalau 3 siklus log itu dari 1000 ke 1. Jadi kebayang sekarang ya, sudah mulai terbayang. Nah, kalau 12 siklus log berarti turunnya 12 kali. Ya. Itu. Baik. Tadi ya. Jadi kalau kita kembalikan ke tadi, untuk yang non-thermal ya, itu juga harus kira-kira bisa menurunkan 12 siklus log dari mikroba targetnya. Ya. Nah, untuk yang ini ya, yang non panas ataupun bisa juga sebenarnya masih dikombinasikan dengan panas beberapa gitu ya. Itu harus bisa dibuktikan lagi-lagi dengan menggunakan uji tantangan. Tapi di sini adalah uji inaktivasi. Jadi tadi ada 2, uji tantangan, ada uji inaktivasi, ada uji penghambatan. Nah, yang ketiga ya, alternatif yang ketiga itu adalah dengan menggunakan yang kita sebut teknologi halang rintang atau hurdle teknologi. Nah, di sini ini sebenarnya berbagai teknik ya, teknik untuk mengawetkan itu diimplementasikan sekaligus. Jadi misal Bapak Ibu punya minuman teh lah ya, contoh ya, minuman teh. Nah, minuman teh ini misalnya kita tambahkan pengawet. Jelas itu adalah satu hurdle, satu rintangan. Kemudian ditambahkan dengan rintangan berikutnya apa? Masih dipanaskan misalnya. Oh, berarti ditambahkan rintangan kedua berupa teknologi pemanasan. Ditambahkan rintangan ketiga. Rintangan ketiga apa? Misalnya adalah komponen bioaktif pada tehnya itu sendiri. Misalnya taninnya atau apa. Ya. Nah, kombinasi berbagai teknologi itu harus bisa dibuktikan bahwa itu cukup efektif untuk menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum. Pasti pertanyaannya, Pak, botulinum itu berbahaya. Lah kok mau ditambah-tambahkan ke dalam produk kan gitu. Nah, karena itu berbahaya, makanya boleh pakai surrogate. Ya, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Wahyu kalau tidak salah ya. Ternyata itu Pak Wahyu UJ mahasiswa saya dulu. Saya baru ngeh karena saya dapat kiriman fotonya. Baik, lanjut. Baik, nah tadi kita ya kalau kita lihat di untuk proses termal itu dasarnya juga tetap 12 siklus log, dan karena kalau satu siklus log itu kita butuh untuk membunuh botulinum satu siklus log itu butuh 0,25 menit, makanya kalau 12 siklus log itu menjadi 3 menit ya. Itu untuk termal itu secara sederhana kita katakan begitu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya silakan. Oke, nah untuk yang non-thermal tadi juga saya sudah singgung, pada prinsipnya harus bisa kita buktikan ya bahwa itu cukup untuk mereduksi botulinum setara dengan 12 siklus log juga, dan itu harus dibuktikan dengan uji validasi ya atau dengan teknik uji tantangan tadi ya. Lanjut. Baik. Nah, untuk yang teknologi halang rintang ya, tadi saya katakan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita membuktikan bahwa kita bisa menghambat ya, syukur-syukur bisa menginaktivasi sampai level-level tertentu, tapi ini tidak sampai melakukan inaktivasi 12 siklus log ya. Di beberapa kasus, beberapa data misalnya katekin ya pada teh ya, pada tanin pada minuman teh itu mampu menurunkan ya, walaupun tidak se ekstrim teknik termal maupun iradiasi dan yang lain-lain. Dan ini dilakukan pembuktiannya dengan uji tantangan ya. Jadi kira-kira seperti itu kayaknya. Lanjut. Nah, ini gambarnya sama dengan yang tadi sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Ega gitu ya. Tetapi saya melihatnya agak sedikit berbeda sudut pandangnya, bahwa dengan teknik ini sebenarnya
Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi atau menentukan ya teknologi yang digunakan dalam penjaminan keamanan pangan ya. Jadi Bapak Ibu di situ kan ada pertanyaan apakah produk Bapak Ibu sebenarnya masuk ke dalam pangan berasam rendah bukan ya. Kemudian pasti pertanyaan dikemas hermetis nggak, disimpan pada suhu ruang nggak, ya kan? Kalau misalnya simpan pada suhu ruang, prosesnya pakai apa? Pakai thermal atau pakai non thermal atau kombinasi keduanya. Kalau misalnya thermal enggak, non thermal tidak, maka diberikan alternatif solusi yaitu disimpan pada suhu rendah. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa amati diagramnya ya, tapi pada prinsipnya itu untuk membantu Ibu Bapak apakah Ibu Bapak menggunakan teknologi yang tepat atau tidak untuk menjamin keamanan produk Ibu dan Bapak sekalian ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu diskusi saja ya. Nanti silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dengan senang hati akan kita jawab. Terima kasih.